Nah, tutorial cara penggunaan dan pelepasan APD. Pada saat menggunakan APD, perlu kita ketahui bahwa memilih APD yang sesuai dan ukuran APD sesuai dengan si pengguna ini sangat penting. Jangan sampai pada saat kita menggunakan APD ini ukurannya terlalu kecil atau mungkin terlalu besar, sehingga kita dalam penggunaan APD ini tidak lebih fleksibel. Artinya nanti yang direpotkan kita sendiri. Misalkan terlalu besar kita kedodoran, atau mungkin terlalu kecil sehingga kita tidak bisa fleksibel. Nah, yang pertama, lakukan hand hygiene. Hand hygiene atau cuci tangan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan hand rub atau air mengalir. Tentunya dengan 6 langkah. Setelah melakukan hand hygiene, gunakan sarung tangan. Nah, di sini nanti kita menggunakan sarung tangannya double. Pertama kita pakai di awal, dan nanti yang kedua, sarung tangan kedua dipakai di akhir. Sekali lagi, untuk penggunaan sarung tangan sesuaikan dengan ukuran tangan kita. Yang kedua, gunakan sepatu pelindung. Sepatu pelindung ini minimal kita menutupi mata kaki. Setelah menggunakan sepatu pelindung, maka kita menggunakan gaun. Nah, gaun ini bisa gaun atau menggunakan hazmat. Nah, di sini nanti kita menggunakan gaun. Gunakan gaun lengan panjang, kita pastikan itu menutupi lengan. Nah, untuk pemilihan gaun, pastikan bahwa gaun dalam kondisi baik, tidak rusak. Setelah menggunakan gaun, maka kita menggunakan masker. Masker ada dua, kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Ada masker N95, ada masker bedah. Nah, di sini nanti kita langsung tunjukkan untuk tutorial penggunaan masker, ya kedua-duanya aja ya. Nah, pertama, cara penggunaan masker bedah. Pastikan masker bedah, nah, kita kaitkan di telinga, kemudian kita kunci di hidung itu, nah, kemudian kita tarik. Sudah, pastikan untuk penggunaan masker itu sampai menutupi dagu. Nah, ini kalau kita menggunakan masker bedah. Apabila kita menggunakan masker N95, pastikan ukuran masker N95 ini sesuai dengan ukuran wajah. Jangan sampai masker ini terlalu besar atau kekecilan. Idealnya penggunaan masker N95 ini harus lolos uji vites, yaitu apabila masker kita pakai, kita hembuskan, maka ada dorongan, maka masker ini dipastikan bagus. Dan apabila kita menghirup, maka masker akan tertarik. Nah, maka masker ini sesuai. Kemudian kita gunakan. Kita pegang, kita kaitkan. Pastikan untuk pengait ini rapat. Setelah menggunakan masker, kita menggunakan pelindung rambut atau topi. Setelah topi terpakai, kita menggunakan pelindung wajah. Pelindung wajah ada dua macam juga. Ada yang Google,
ada yang face shield. Nah, kita menggunakan face shield aja. Setelah face shield terpakai, kita menggunakan sarung tangan yang lapis kedua. Pastikan dalam penggunaan sarung tangan ini menutupi ujung dari gaun. Ini penggunaan sarung tangan. Nah, idealnya untuk melakukan tindakan yang menghasilkan cairan, misalkan dalam tindakan pembedahan, ini kita idealnya menggunakan sarung tangan yang panjang. Nah, ini dalam tutorial ini sarung tangan pendek, tapi kalau memang diperlukan untuk menggunakan sarung tangan panjang, maka gunakanlah sarung tangan panjang. Nah, inilah tutorial cara penggunaan APD. Nah, ini adalah urutan pelepasan APD. Perlu diketahui bahwa APD yang telah digunakan, maka APD itu sudah terkontaminasi. Jadi, cara pelepasannya pun, pada saat melepas pun juga harus hati-hati. Jangan sampai gara-gara melepas APD, kita justru terkontaminasi oleh virus atau bakteri. Yang pertama, lepas sarung tangan. Sarung tangan dilepas, bagian luar taruh dalam. Usahakan jangan menyentuh bagian luar sarung tangan. Kemudian kita buang ke tempat sampah infeksius. Lakukan cuci tangan. Lepas pelindung wajah. Lakukan cuci tangan. Lepas gaun. Pada saat melepas gaun, gaun yang bagian luar kita taruh bagian dalam, minimalkan terjadinya pergerakan untuk menghindari virus atau bakteri itu kemana-mana. Kita gulung pelan-pelan. Kita masukkan tempat untuk dilakukan reuse apabila itu sifatnya reuse. Kemudian lakukan cuci tangan. Kita lepas pelindung kepala. Kemudian cuci tangan. Kita lepas masker. Jangan menyentuh area masker. Cuci tangan. Kita lepas pelindung kaki. Untuk pelepasan semua APD ini dilakukan setelah sesaat kita melakukan perawatan pasien.
Artinya ini dilakukan di ruangan isolasi. Jangan sampai kita melepas APD atau menggunakan APD, kita keluar dari ruangan isolasi. Setelah sepatu dilepas, lakukan cuci tangan. Kemudian kita melepas sarung tangan yang terakhir. Kita lakukan cuci tangan lagi. Nah, demikianlah urutan cara penggunaan dan pelepasan APD. Perlu diketahui bahwa dalam menggunakan APD maupun pelepasan APD ini sangat perlu sekali untuk dipertimbangkan ukuran. Sekali lagi ukuran, jangan sampai kebesaran atau kekecilan, dan segera lepas APD setelah kita melakukan tindakan di ruangan yang tersedia. Demikian, mudah-mudahan ini dapat menjadikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, untuk referensi penggunaan dan pelepasan APD ini sangat banyak. Yang jelas kita menggunakan dan melepas APD ini membuat diri kita saat menggunakan itu bisa lebih fleksibel. Tidak justru penggunaan APD ini akan merepotkan diri kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.